Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik berbeda, tapi tetap satu. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 20-22, terjemahan baru kedua, yang berbunyi demikian. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina jemaat Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa masing-masing kita memiliki pandangan teologi tersendiri? Pandangan teologi itu lahir dari pemahaman kita terhadap firman Tuhan dan juga pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan kedua elemen ini harus seimbang. Pemahaman tanpa pengalaman akan menghasilkan pengenalan yang terlalu teoritis dan dangkal kepada Tuhan. Sedangkan pengalaman tanpa pemahaman akan menghasilkan kesalahpahaman, sehingga yang terjadi adalah kesalahan-kesalahan yang berulang kali. Demikian pula yang dialami oleh jemaat Korintus. Mereka berulang kali jatuh dalam kesalahan yang sama, oleh karena mereka tidak memahami makna teologis dalam perjamuan kudus yang mereka lakukan. Dalam renungan hari ini, kita menemukan tulisan Paulus menegur mereka dengan sangat tegas. Teguran Paulus langsung tepat sasaran, menyinggung sikap mereka dalam perjamuan kudus. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Paulus menegaskan bahwa ketika jemaat Korintus berkumpul dalam persekutuan yang mengatasnamakan Tuhan, ternyata tidaklah memenuhi tujuan dari perjamuan Tuhan. Kata berkumpul di tempat ini mengacu pada perjumpaan jemaat, dan cara mereka berkumpul telah menyimpang dari tujuan semula. Jemaat Korintus telah mengubah perjamuan menjadi acara pesta makan minum yang memuaskan diri sendiri. Mereka menyelenggarakan perjamuan pribadi-pribadi dengan menyediakan makanan dan minuman sendiri, bukannya memuliakan Kristus secara bersama-sama. Paulus melanjutkan dengan kalimat, sebab kalau ia makan makanannya sendiri, orang tidak lagi makan perjamuan Tuhan. Paulus menekankan bahwa kebiasaan menyelenggarakan perjamuan pribadi membatalkan sifat perjamuan Tuhan yang seharusnya menjadi persekutuan. Perjamuan Tuhan menuntut perayaan bersama, bukan acara egois yang mengabaikan saudara-saudara lain. Tindakan ini menunjukkan sikap tidak menghargai komunitas, orang percaya, dan bahkan mempermalukan anggota jemaat yang lebih miskin. Dan Paulus mengakhiri dengan pertanyaan yang membuat mereka berpikir kembali. Apakah kamu tidak punya rumah untuk makan dan minum? Atau kamu menghina jemaat Allah dan mempermalukan mereka yang tidak punya? Dalam bagian ini, Paulus memberikan peringatan keras. Paulus menegaskan bahwa apa yang sedang ia lakukan bukanlah untuk memuji mereka, melainkan untuk menunjukkan kesalahan mereka. Ia ingin jemaat di Korintus menyadari betapa tidak pantas dan tidak sopannya tindakan mereka dalam perjamuan Tuhan. Ia menyarankan agar orang-orang Korintus makan dan minum di rumah mereka masing-masing jika tujuan mereka hanya memuaskan diri sendiri. Perintah untuk makan di rumah adalah koreksi terhadap praktik mereka yang tidak benar. Tindakan mereka telah menunjukkan penghinaan terhadap sesama orang percaya, dan untuk itu mereka diperingatkan untuk tidak menyalahgunakan ibadah perjamuan Tuhan. Kesalahan dalam memaknai kegiatan-kegiatan rohani bermula dari ketidakseimbangan antara pemahaman kita tentang Allah
dan juga pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Dia. Dan itu tidak hanya terjadi pada jemaat di Korintus saja. Kita pun yang hidup dalam masa kini rentan untuk mengalami kesalahan dalam memaknai kegiatan-kegiatan rohani kita. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari firman Tuhan secara mendalam dan memahami pokok-pokok ajaran iman Kristen dan mengandalkan Tuhan melalui doa. Di dalam doa, kita mencari bimbingan dari Tuhan, dapat membantu memahami kehendak-Nya dan membuat keputusan yang tepat. Membangun komunitas yang saling mendukung dan membangun dapat membantu memahami kehendak Tuhan dan menghindari praktik-praktik yang keliru. Dan yang paling penting adalah kita harus menghindari penafsiran sendiri dan memahami bahwa firman Tuhan harus ditafsirkan dalam konteks yang tepat agar dapat membantu menghindari praktik yang keliru. Dengan demikian, firman Tuhan telah mengubah kehidupan kita terlebih dahulu. Dan saat kita mengajak orang untuk bergabung dalam persekutuan atau dalam ibadah, kita dapat mengajak mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apa yang dapat kita lakukan untuk memperdalam pemahaman kita tentang Allah dan mengalami kehadirannya dalam kehidupan kita? Bagaimana kita dapat memahami peran Allah dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Allah kami yang hidup, kami ingin mengalami kasih dan belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hati yang peka dan terbuka untuk menerima firman-Mu dan mengikuti kehendak-Mu. Kami berdoa untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan-Mu dan mengalami kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Berilah kami pemahaman yang benar tentang kehendak-Mu dan juga iman agar kami mempercayakan seluruh kehidupan kami kepadamu saja. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.